Halo semua, saya Dr. Yesin Lai. Saya seorang dokter anti-aging. Saya akan membagikan beberapa informasi mengenai bagaimana cara kita menjaga kesehatan dan penampilan seiring bertambahnya usia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara mengenai perbedaan kerja otak pada pria dan wanita. Dan dari pengalaman saya, dengan mengetahui perbedaan kerja otak seperti ini, memudahkan kita untuk mengenal pasangan kita masing-masing. Dari beberapa jurnal penelitian menunjukkan bahwa otak pria membutuhkan energi 2-3 kali lebih banyak bila dia harus pindah-pindah fokus dibandingkan wanita. Konsekuensinya apa? Seorang wanita akan lebih mudah mengerjakan banyak hal sekaligus. Contoh, kalau seorang ibu rumah tangga, dia bisa mengangkat telepon sambil memasak, sambil mengasuh anak dalam waktu bersamaan atau sekaligus. Untuk pria, hal ini lebih menyulitkan, tapi ini hal yang berlaku umum, tidak semuanya seperti itu. Dan seorang wanita, kalau dia adalah wanita karir, maka di kantor dia bisa mengerjakan banyak hal sekaligus. Dia bisa mengecek email, mengangkat telepon, menyusun agenda kerja. Tapi seorang pria mengerjakan hal-hal sekaligus seperti ini bisa, tetapi membutuhkan energi otak yang lebih banyak. Akibatnya, seorang pria, terutama pengusaha yang harus mengerjakan banyak hal seorang diri, rentan terhadap penyakit karena otaknya mengalami kekurangan energi dalam waktu terus-menerus. Di tempat kerja biasanya kita harus melakukan banyak hal atau memikirkan banyak hal dan pindah-pindah fokus. Melihat cara kerja otak yang seperti itu, biasanya seorang pria saat pulang dari tempat kerja, dia butuh waktu untuk menenangkan diri, seperti nonton TV, kemudian membaca berita, mendengarkan musik. Itu sebenarnya cara refleks otak untuk berusaha mengembalikan fokusnya, karena sekali lagi pria itu agak sulit untuk pindah-pindah fokus. Nah, sekedar tips buat para wanita, para istri, kalau kita ingin membicarakan suatu hal dengan para suami, usahakan jangan pada saat sang suami ini pulang kerja, karena di saat pulang kerja biasanya dia berusaha untuk memfokuskan diri. Dan saat otak yang udah mulai rileks ini tiba-tiba kita membicarakan suatu hal dan dia harus pindah fokus, ini hal yang agak melelahkan dan kadang-kadang timbul konflik atau timbul pertengkaran kecil dari hal-hal semacam ini. Tunggu biar suami Anda merasa lebih rileks lagi, lebih tenang lagi, baru Anda memulai pembicaraan sehingga otaknya tidak perlu berpindah fokus dalam waktu cepat. Dan saran yang lain untuk para wanita, saat Anda membicarakan suatu hal dengan suami Anda, usahakan jangan pindah-pindah topik terlalu banyak, karena sekali lagi ini akan sangat melelahkan buat otaknya pria. Bicarakan suatu topik yang membutuhkan pengambilan keputusan, kemudian setelah itu baru pindah lagi ke topik yang lain. Kecuali yang kita bicarakan adalah topik ringan yang tidak membutuhkan banyak konsentrasi. Mungkin tips ini bisa berguna buat kita dalam membina komunikasi yang lebih baik antara suami dan istri, dan tentunya membuat rumah tangga kita lebih harmonis. Saya Dr. Yesin Lai dari Young Locks Indonesia. Semoga bermanfaat untuk Anda. Salam.